bab duit, biar yang ngantuk melek, biar yang melek semakin melek. Karena kalau udah urusannya duit ini akhir zaman, Masya Allah, itu semua orang langsung bersemangat. Makanya cek di YouTube. Di YouTube itu kalau judulnya ya resep sugih, viewernya pasti banyak. Cara mendapatkan rezeki dengan cepat, viewernya pasti banyak. Cara masuk surga, sedikit viewernya. Viewernya sedikit. Tapi kalau cara mendapatkan atau melunaskan hutang, viewernya pasti banyak. Tapi kalau misalnya cara ya biar bisa tahajud, sedikit yang nonton. Yang nonton sedikit. Begitu urusannya duit, yang nonton banyak. Habib kok tahu dari video saya sendiri. Kalau bahasnya urusan yang begitu-begitu, yang nonton banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu disebutkan, zaman dahulu kala ada satu waliullah ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dan tidak pernah menunjukkan dirinya miskin, meskipun sebetulnya nggak punya uang. Jadi bajunya rapi, ya, murah senyum. Kalau punya apa-apa dibagi ke orang, ya dibagi ke orang. Nggak pernah menunjukkan dirinya itu miskin. Anehnya, semua orang kasih dia. Dia nggak pernah minta, semua orang kasih dia. Fulan kasih, fulan kasih. Dibagi, datang lagi, dibagi, datang lagi. Nggak pernah habis, terus ada. Akhirnya muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muridnya nanya ini. Muridnya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu nanya. Ini Habib yang hidupnya tahun 1100 Hijriah. Tahun 1100 Hijriah, 300 tahun lalu di Hadramut. Muridnya nanya, "Bib, ini satu orang ini kan ibadahnya luar biasa. Gak pernah nunjukkan miskin, gak pernah nunjukkan butuh, tapi dia bagi ke orang. Kok semua orang kasih dia ya? Kok rezekinya mendatangi dia? Ini rahasianya di mana? Rahasianya di mana? Sementara yang lain nunjukkan miskin yang nggak dapat duit. Yang lain cari sumbangan keliling nggak dapat duit. Dia nggak keliling, didatengin sama duit. Rahasianya di mana? Mau tahu rahasianya enggak? Wani biro. Ya, wani biro nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Berani berapa? Wajah-wajah takut gini repot ya. Gratis. Ilmu itu apa mahal tapi murah. Katanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, apakah kamu nggak paham? Kalau yang namanya qanaah, merasa puas dengan yang dimiliki, merupakan magnet penarik rezeki. Ini mungkin kalimat kita enggak. Lain akan datang. Merasa puas dengan yang dimiliki, disyukuri, yang lain akan datang. Makanya dikatakan siapa yang hatinya merasa butuh kepada manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kefakiran tampak di depan matanya. Kefakiran di depan matanya. Walaupun punya berapapun akan habis. Ya, dan dia nggak pernah merasa puas. Hatinya akan selalu ngemis, minta sama manusia, nggak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba cek kehidupannya para wali. Jakarta ini kan gudangnya para wali ya. Gudangnya para wali radhiyallahu anhum ajmain. Coba cek tuh para ulama-ulama yang di Jakarta ini. Subhanallah. Luar biasa. Kalau dilihat hidupnya terima tamu. Dan tamunya al-fuqara wal masakin wa ngeruwetin. Iya. Kalau yang kaya juga ngeruwetin juga. Datang bawa masalah, ya pulang minta masalah selesai. Betul kan ya? Siapa itu? Ya kita ini. Kita ini datang ke ulama, ke orang-orang Solo ini. Kalau ada masalah, nggak ada masalah, ya udah biasa saja.
Rumahnya nggak pernah sepi, rumahnya ramai, kedatangan tamu yang modelnya aneh. Yai, ini hutang sekian bulan nggak lunas-lunas, Yai. Kerja mentok, Yai. Habib, ini istri saya begini, Habib. Pusing sama istri saya, Habib. Gantian istrinya lapor, Habib, suami saya nyebelin, Habib. Bisa ditukarkan atau tidak? Masya Allah, pusing ini ya. Ini Bu, pusing. Orang modelnya macam naudzubillah min dzalik. Tapi anehnya, ini habibnya kiainya kerjanya biasa-biasa saja. Kerjanya biasa. Bawa sarung, jual sarung. Bawa parfum, jual parfum. Lihat rumah di pinggir jalan akan dijual, dipotret cepret gitu kan ya. Ya model di foto ya. Kira di share ke temennya, subhanallah. Jadi duit. Nyantainya kerjanya luar biasa. Bisa jamu tamu, buat acara ya ada saja rezekinya. Merasa puas dengan yang dimiliki, merasa kaya, makanya nggak pernah merasa miskin. Bagi yang berani saja. Nyoh. Kenapa? Sugih aku kaya. Kenapa aku kaya? Karena punya Allah yang maha kaya. Ini belum ceramah. Belum, pemirsa dimanapun Anda berada. Ini baru muqaddimah. Ya, baru muqaddimah. Muqaddimahnya sengaja bab fulus. Bab duit, biar yang ngantuk melek, biar yang melek semakin melek. Karena kalau udah urusannya duit, ini akhir zaman, Masya Allah. Itu semua orang langsung bersemangat. Makanya cek di YouTube. Di YouTube itu kalau judulnya ya, resep sugih, viewernya pasti banyak. Cara mendapatkan rezeki dengan cepat, viewernya pasti banyak. Cara masuk surga, sedikit viewernya. Viewernya sedikit. Tapi kalau cara mendapatkan atau melunaskan hutang, viewernya pasti banyak. Tapi kalau misalnya cara ya biar bisa tahajud, sedikit yang nonton. Yang nonton sedikit. Begitu urusannya duit, yang nonton banyak. Habib kok tahu? Dari video saya sendiri. Kalau bahasanya urusan yang begitu-begitu, yang nonton banyak. Kalau bahasanya urusannya yang begitu-begitu, yang nonton sedikit. Paham? Dari situ tahu penyakitnya kita semua. Penyakitnya apa? Takut miskin. Takut miskin. Kenapa takut miskin? Kenapa takut miskin? Karena nggak punya Allah yang maha kaya. Nggak punya Allah yang maha kaya, makanya takut miskin. Padahal iman sama Allah, padahal percaya sama Allah. Betul tak betul? Tapi kenapa nggak punya Allah? Berarti imannya tipis. Nah gimana caranya biar kita merasa punya Allah, yakin benar, percaya benar, sehingga hidup kita itu nyantai-nyantai saja, tidak takut jatuh miskin. Kenapa? Aku sudah miskin. Kenapa harus jatuh lagi? Memang aku orang miskin, tapi aku kaya karena punya Allah. Aku butuhkan hanya Allah. Kenapa? Nah, karena semua punyanya Allah. Dunia punyanya Allah, akhirat punyanya Allah, rezeki yang bagi Allah, bencana yang bisa singkirkan Allah, semuanya di tangan Allah. La haula wala quwata illa billah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Berarti sekarang saya mau memiskinkan diri saya di hadapan Allah, ngemis kepada Allah, minta sama Allah, enak hidupnya. Dan indah. Takut miskin. Kenapa takut miskin? Karena nggak pernah belajar di majelis Risalatul Mu'awanah, nggak pernah hadir di majelis ini. Majelisnya ustadznya namanya sama dengan saya, Naufal. Ustadz Naufal, ini Habib Naufal, betul ya? Namanya sama. Dan Naufal itu artinya adalah seseorang yang punya ketampanan. Masya Allah. Nasib insya Allah nggak beda. Cuman penampakannya di dunia wallahu a'lam. Karena kadang itu ini pakaian dunia saja. Di akhirat nanti akan tampak
aslinya. Ini cuman penyamaran. Kulit ini kan penyamaran. Motor aslinya nanti di akhirat. Subhanallah. Kalau belajar di Majelis Risalatul Mu'awanah, kitab Risalatul Mu'awanah, cek itu bab yang pertama, kitab Risalatul Mu'awanah. Babnya apa nanti? Bab yakin. Babnya pertama kali bab yakin. Pertanyaan saya kepada Anda semua, pemirsa dimanapun Anda berada, yakin nggak kau sama Allah? Percaya nggak sama Allah? Percaya. Saking Allah itu pengen membuat Anda yakin, saya yakin. Karena Allah Maha Paham, banyak hambanya yang nggak percaya, banyak hambanya yang ragu, banyak hambanya yang kurang yakin. Ulama mengatakan asyak fir rizq, asyak fir razik. Siapa yang meragukan rezekinya berarti meragukan yang maha memberi rezeki. Meragukan rezeki sama dengan meragukan yang maha memberi rezeki. Subhanallah, ikhwani rahimakumullah. Saking Allah sayangnya sama kita, itu di hadis disebutkan. Termasuk yang dicatat apa? Bikat bi rezeki. Suruh mencatat rezekinya dari mulai lahir sampai mati. Catatannya ada semua. Artinya apa? Bayi kamu lahir jangan ragu ya. Pokoknya kalau kamu lahir ya, itu rezekimu sudah ada. Rezekimu hari ini ada, besok ada, lusa ada. Catatannya detil. Malaikatku sudah nyatet. Makanya kamu gak usah ragu. Malaikat gak akan lupa. Malaikat yang bagi rezeki atas perintah Allah Ta'ala gak mungkin lupa. Kenapa? Karena Allah sudah suruh malaikatnya catat rezeki hambaku. Begini. Ini enaknya dibahas pakai bab makanan. Kalau pakai bab makanan, insya Allah bisa masuk semua. Pernah pesan makanan di sebuah restoran? Pernah ya? Datang pelayannya, betul? Bapak mau minum apa? Es teh, catat es teh. Apalagi? Es jeruk, catat es jeruk. Apalagi? Teh panas, catat teh panas, betul? Ya. Makannya apa Pak? Sate, gulai, tongseng, tempe, tahu, sayur asem, A sampai Z, dicatat semua. Selesai mencatat, itu si emas atau si mbak langsung pergi atau konfirmasi? Konfirmasi, betul. Saya mau cocokkan, betul nggak ini pesanan Bapak? Betul ya? Bapak pesan minum 3, Bapak pesan makanan ada 9 item, makannya betul Bapak? Betul. Silakan ditunggu 15 menit, insya Allah akan tersaji. Kurang lebih begitu, 10 menit akan tersaji. Datang nih makanan satu persatu, minumannya keluar, makanannya keluar. Itu di meja ada apa tulisan yang ditempelkan, betul? Tulisan ditempelkan. Begitu sudah datang dicoret, datang dicoret, datang dicoret, begitu sudah selesai dicoret semua, berarti semua menu yang dipesan sudah keluar, betul? Nah kalau memang sudah ada catatannya, kamu lihat ada catatannya, kan kita nggak mungkin ragu. Gak mungkin ragu si emas lupa. Jangan-jangan si emas lupa nih ya, ST-nya kok gak keluar-keluar. ST-nya kok gak keluar-keluar. Jangan-jangan si emas lupa. Ngeyel nih, manggil mas ya. ST-nya lupa. Si emas ngomong, enggak Pak, sabar, S-nya habis. Gak akan sampai. Tunggu saja Pak, kalau sudah waktunya S-nya akan sampai. Betul seperti itu? Oke, sekarang mulai paham? Sebelum kita lahir, usia 4 bulan di kandungan, itu catatan yang akan dikeluarkan 4 bulan plus 1 detik, 4 bulan plus 2 detik, 4 bulan plus 3 detik, 4 bulan plus 10 hari, 5 bulan, sampai kalau umur kita tuh 80 tahun, detik demi detik catatannya ada, dan malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hantarkan rezeki hambaku ini sesuai yang kucatat. Begitu kamu kok masih takut miskin, Masya Allah. Takut gak punya, takut gak dapat. Lu nyatanya Habib, saya pengen beli handphone kok belum dapat. Itu ibarat kamu pesen es teh, esnya habis, tenang. Nanti kalau udah jamnya, waktunya, handphone akan datang. Paham? Bisa nggak percaya begitu?
Bisa nggak yakin begitu? Kalau urusan makanan yakin. Udah kok, udah dicatat sama masnya, yakin. Betul ya? Yakin. Tapi kalau urusan begini, Allah yang bilang, sudah aku perintahkan malaikat untuk mencatat. Malaikat gak menentukan loh, bikat lebih. Cuman mencatat apa yang udah ditentukan sama Allah, diurus sama Allah, dicatat malaikat, bukan dicatat Lauhul Mahfuz, tapi dicatatnya itu diletakkan di jasad kita. Banyak ulama mengatakan letaknya itu di dahi, ada mengatakan di pundak. Jadi kalau kamu itu nanti sampai makom tertentu, udah jangan ngarang-ngarang. Itu nanti kalau udah makomnya para wali, itu lihat dahinya orang paham. Besok dapat mobil, tahu. Oh, lusa kelihatannya mau nikah, tahu itu ya. Catatannya ada. Tapi kamu jangan ketemu temanmu gaya, sudah saya baca dahimu. Kelihatannya kamu besok mati. Ternyata yang ngomong mati duluan. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan ngarang. Maksudnya apa? Allah pengen meyakinkan hambanya, kamu jangan ragu. Aku nih Rabbul Alamin ya kamu. Yang ngatur jagat raya kamu. Terima kasih Allah. Semuanya udah diatur sama Allah, diurus sama Allah. Sehingga seharusnya kita tenang, karena yang ngurus Allah. Gak mungkin ada yang lewat, gak mungkin ada yang luput. Semua sudah dicatat sama Allah Ta'ala. Jangan khawatir. Pokoknya kamu landing di muka bumi, hidup di muka bumi, urusan hidupmu sudah aku penuhi semua. Yang penting kamu ibadah saja. Selesai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beriman aku, untuk nyembah Allah, ibadah kepada Allah dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat bukan sekedar sholat, tapi sholat tahu sholatnya ngadep siapa? Ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dia zikir, nggak sekedar mengucapkan kalimat zikir, tahu siapa yang dizikiri, yang diingat, yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidupnya selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah seperti itu, jadinya manusia yang luar biasa. Itu teori. Alhamdulillah, bicara teori sudah 37 menit. Bicara teori 37 menit. Boleh dilanjut? Jadi paham atau nggak paham ini? Apa yang dipahami? Sudah ada catatannya lengkap, betul? Tapi selama ini kita kan menilai catatan itu momok ya. Suatu yang menakutkan, udah ada catatannya menakutkan ya. Padahal seperti pesan, dan bayangkan yang mesenin Allah. Dan Allah cinta sama hambanya, pesanannya bagus semua. Masalahnya kamu tuh gak mau husnudzon sama Allah. Perintahnya Nabi Muhammad SAW, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara, dua sifat, dua hal yang baik, tidak ada kebaikan bisa mengalahkan kedua hal tersebut. Yang pertama, prasangka baik kepada Allah. Yang kedua, prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan ada dua keburukan yang tidak ada keburukan bisa mengalahkan dua keburukan tersebut. Yang pertama, prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua, prasangka buruk kepada hamba Allah. Maka ketika orang itu meragukan besok bisa makan atau tidak, berarti dia berprasangka buruk kepada Allah. Sementara Allah sudah mengatakan, jangan bingung. Mau punya utang, mau nggak punya utang, mau pengangguran, dipecat dari perusahaan, nggak usah bingung. Yang penting gerak. Yang penting gerak. Nah, saya punya utang, bayar. Pakai apa? Duit. Mana duitnya? Belum ada. Namanya juga belum ada, yang ngomong belum ada. Di tangan saya duitnya belum ada, tapi di sisi Allah duitnya sudah ada. Kapan cair? Yang nyairin Allah, jangan nanya sama saya. Yang nyairin Allah, jangan nanya sama saya. Ya tapi kapan kira-kira? Allah udah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa sama Allah berarti percaya sama Allah. Takwa sama Allah berarti percaya sama Allah. Yaj'al lahu makhraja. Masalahnya apapun selalu Allah kasih solusi. Udah kepepet kata orang, nggak mungkin ada jalan, nggak mungkin dia selamat. Nyatanya yang satu ini selalu lolos, selalu selamat. Dihimpit masalah model apapun, dia keluar dengan
kemenangan. Kenapa? Ya ja'allahu makhraja, yang ngasih jalan keluar Allah, yang carikan jalan Allah, yang pilihkan jalan Allah, yang memberi solusi Allah. Dia nggak sempat cari solusi, nggak sempat cari jalan. Allah yang kirimkan jalan, Allah yang kirimkan solusi. Hidupnya nikmatnya luar biasa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan urusan rezeki Allah nggak mau ngasih tahu dia. Dia kerja jual batu akik, ya ternyata di situ nggak dapat rezekinya. Kenapa? Allah nggak mau ngasih rezeki kepada orang yang percaya sama Allah, hamba yang percaya sama Allah menurut perkiraannya. Karena langkah Allah tidak boleh diperkirakan oleh hambanya. Hambanya nggak bisa memperkirakan fi'lullah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mencurahkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Jualannya akik, rezekinya bukan akik. Jualannya rumah, rezekinya bukan rumah. Kerjanya di kantor, rezekinya justru di rumah. Aneh, kenapa bisa seperti itu? Allah yang bilang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang yang percaya sama Allah paham, sehingga dia keluar saja. Rezekiku bukan di kantor. Lah ngapain kamu ngantor? Bukan cari rezeki. Lah terus ngapain? Ibadah. Saya mau jadi karyawan yang jujur. Saya mau ibadah. Gaji orang beriman bukan dari gaji. Gaji itu terduga. Gaji itu bisa diperhitungkan. Saya nunggu rezeki dari Allah yang nggak bisa saya duga, nggak bisa saya perhitungkan. Caranya bagaimana? Caranya saya kerja benar. Kalau saya kerja benar, saya bertakwa sama Allah Ta'ala, Allah akan munculkan rezeki dari arah yang nggak pernah saya duga. Santainya luar biasa. Sekarang tidak, nggak nyantai. Hidupnya ruwet, kemerungsung kata orang Jawa. Nggak bisa tenang, nggak bisa tenang, ragu, ya nggak bisa nyaman. Di jalan nggak tenang, di rumah nggak tenang, di mana-mana nggak tenang. Kenapa? Gak percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, biar semua itu muncul kepercayaan, keyakinan tadi, caranya dengan cari ilmu. Cari ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada anbiya wal mursalin. Dan beruntungnya kita karena Nabi kita adalah pimpinannya semua Nabi dan Rasul. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita punya Rasul yang terbaik, Nabi yang terbaik, dan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi selalu disuruh minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Minta tambahan ilmu terus. Ilmu itu diwariskan sama Nabi kepada para ulama. Dan alhamdulillah para ulama oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk menyebarluaskan ilmu itu kepada khalayak ramai. Sehingga masyarakat dengan mudah sekarang belajar cari ilmunya para ulama. Begitu punya ilmu, hidupnya akan semakin tenang. Kenapa? Takwanya semakin naik, yakinnya semakin kuat, percayanya semakin mantap. Sehingga hidupnya menghadapi badai model apapun, nyantainya luar biasa. Ya Arhamar